Halo sobat Kajeridah semua yang ada di Indonesia ataupun yang ada di Arab Saudi, selamat datang kembali di Kajeri Jeddah Talk Show. Nah, hari ini kita kedatangan 2 orang barista Indonesia yang berkarir di Arab Saudi. Kita mungkin akan berdiskusi mengenai, bagaimana sih peluang menjadi barista di Arab Saudi, dan kita juga akan ngobrol sedikit tentang perkembangan kopi dan budaya ngopi di Arab Saudi dengan kedua barista ini. Langsung saja saya perkenalkan kedua barista ini, yaitu ada Mas Saifullah dan Mas Febrian. Mas Saifullah ini adalah seorang senior barista ya di Caffeine Lab. Caffeine Lab ini adalah salah satu coffee shop populer yang ada di Jeddah. Kemudian udah berkarir sebagai barista sejak tahun 2016. Jadi sekitar 8 tahunan lah ya Di kalau ini Saudinya aja di ya, Arab Saudinya. belum di Oke, Indonesia. di Indonesianya juga udah cukup Lumayan, lama cukup ya. lama. Jadi ya cukup inilah berpengalaman lah ya untuk sharing-sharing kali ini gitu. Dan satu lagi nih ada Mas Febrian udah berkarir di Arab Saudi sebagai barista sejak tahun 2019, jadi Betul. udah sekitar 5 tahunan. Sekarang seorang eh, head bar Iya, di coffee shop Araula, iya. Araula yang ada di Jeddah. Nah, mungkin dari Mas-mas ini bisa sharing berbagi pengalaman, gimana sih awalnya, menjadi seorang barista mungkin dari Indonesia kemudian bisa sampai ke Saudi itu gimana ceritanya? Kayak gitu. Mungkin boleh di-share ke teman-teman semua? Iya. Udah dulu mungkin. Boleh Oke, Mas Febrian? saya perkenalkan nama saya Febrian. Saya dari Jawa Tengah, tepatnya di Temanggung, Pegunungan. Saya pertama kali belajar barista dulu di Jogja. Di Jogja dari tahun 2017 training di Jogja, dan kebetulan ada temen yang ngasih info bahwa ada lowongan kerja di Madinah. Dokumen sudah siap menggantikan kandidat yang gagal medical check up, dan kebetulan saya ngisi kekosongan itu. Oke. Di tahun 2019 saya apply sebagai barista, ada temen juga 6 sebagai waiter. Oke, jadi, waktu itu prosesnya berarti menggantikan ya, bukan Menggantikan, bukan bukan apply apply baru sendiri. ya. Tapi kalau yang temennya itu Semua apply? semua apply dari prosedural, Mhm. dari pihak rekrutmen. Jadi melalui tes, melalui medical check up, ada interview. Dulu zaman saya ada disuruh ngirim video latte art, Mhm. sama juga mengirim cara pembuatan manual brew, terus kalibrasi, maintenance mesin. Dulu agak sedikit detail tentang persyaratan waktu zaman saya ke sini gitu. Oh, jadi Ya, walaupun menggantikan Masnya tetap mengirim, iya apa ya, semua, berkas-berkas iya. semua dari awal Iya. gitulah ya, jadi Saya kayak juga CV-nya dulu gitu? sempat interview memakai bahasa Inggris karena Oke. bahasa Arab belum bisa, Iya iya. dan majikan memaklumi itu. Jadi, Jadi alhamdulillah. alhamdulillah ya. Ya. Jadi sebenarnya bahasa Inggris juga Nah itu nggak masalah basic, gitu? basic nggak apa-apa sebenarnya. Karena majikan tahu karena kita semua ini baru, Mhm. jadi memaklumi untuk masalah bahasa. Tapi kita ada 3 barista yang memang sudah memiliki basic dan pengetahuan di bidangnya. Jadi 3 barista ini yang menghandle, yang lainnya sebagai waiter, dan ada satu atau dua bantu di kitchen dulu. Oke. Tapi setelah nyampe sini, apa, ada dikasih pelatihan bahasa Arab gitu atau Enggak, oh enggak juga? kita belajar dari senior. Jadi waktu dulu saya di Madinah, ada cabang lain, ada orang lama, orang Mhm. Lombok, orang Madura itu yang ngajarin kita. Nah, kita ke sini juga belum langsung opening. Jadi kita bantu-bantu selama 3 bulan, bantu bersih-bersih, finishing lah tentang semua dari tempat, dari kita bikin menu, bikin standar sendiri, bikin resep dan lain-lain, setup juga gitu. Jadi setiap hari kita bantu-bantu di pembangunan, kayak bersihin, kayak finishing di cat mungkin, bersihin kaca dan lain-lain Mhm. gitu. Selama hampir 3 bulan dulu. Lumayan juga ya. Iya, Itu di Madinah. di Madinah Berarti di Arab Saudi udah di Madinah sama Jeddah. sama Jeddah. Iya. Di berapa coffee shop kira-kira selama di Saya sana? dua. Jadi Dua. di Madinah dulu 1 kali kontrak. Heeh. Nah, sekarang di Jeddah juga gitu.
dari nol juga. Dari nol coffee shopnya. Iya, dari Oke, jadi belum jadi juga, oke, tim jadi opening lah. mungkin secara implisit gitulah ya, membantu apa ya, building coffee Iya, shop di iya, sini kali iya, ya bener. gitu. Berarti di Madinah berapa lama, di Jedahnya Di berapa waktu Madinah dari dari lima tahun? 2019 saya kontrak kelar 2 tahun, nambah 1 tahun untuk ke Oke, perpanjangan. Di situ saya 2021 pulang. Nah, ini di Jeddah kontrak baru dari 2022. 2022. Ya, Oke. Ini tapi alhamdulillah ownernya itu puas lah ya dengan. ya, alhamdulillah ownernya. Oke. Untuk yang kontrak kedua ini saya nggak melalui agen. Oke. Jadi udah kenal dengan ownernya. Dulu sempat kenal waktu ada kompetisi latte art virtual di Madinah, dan owner saya ini sebagai juri. Oh, oke. Jadi dia yang ngasih tawaran untuk bekerja sama untuk bangun Araola ini dari awal. Hmm. Berarti sempat ikut lomba-lomba coffee shop Iya, gitulah ya di sini. Oke. beberapa event di Madinah ikut kompetisi latte art ya. Oke. Nah, itu mungkin ikut-ikut lomba kopi-kopi gitu penting lah ya untuk bisa dikenal dan mungkin direkrut oleh Iya. calon pebisnis kopi di Arab Saudi. Mungkin kalau dari kita pindah ke Mas Saifullah, mungkin Mas Saifullah bisa cerita gimana karirnya awalnya Awal sampai ke mula Arab Saudi ya. awal mula pas sampai ke Saudi. Ya. Perkenalan dulu Oh, ya. boleh. Silakan. Saya dari Jember, Jawa Timur asalnya. Oke. Jember, Jawa Timur. Terus awal mula saya kenal belajar tentang kopi lah. Awal mula belajar tentang kopi itu dari lulus sekolah itu langsung kerja. Niat Oke. pengen kuliah, mungkin belum rezeki kali ya. Jadi rezekinya di sini, jadi langsung kerja. Gitu kerja. Pertama kerja di Telkom, habis itu kerja di resto. Mm-mm. Di resto aku juga di situ di bidang minuman lah, istilahnya buat minuman kayak jus, kayak apalah segala macam, bandrek itu dulu gue sempat bikin bandrek. Terus habis itu pindah ke tempat kerjaan di cafe and resto lah. Disitulah aku belajar tentang sedikit kopi. Tapi waktu itu masih kopi saset, gue Oke. masih inget itu Ya, ya, ya. kopi saset. Ada juga yang kopi mesin tapi basicnya americano. Oke. Jadi kayak pengen belajar yang lebih gitu. Itu di Jember. Itu di Jember, Oke. masih di Jember itu ada kampus resto, tapi sekarang udah tutup. Oh, iya. Aduh, aku kangen banget itu nge-DJ ya kan, Oh, ada gitu. DJ-nya juga tuh, keren banget. Terus habis itu dari situ, aduh pengen gue belajar ini yang lebih dari ini pokoknya gitu. Dari kopi saset berangkatlah ke Jakarta gitu. Berangkat ke Jakarta langsung lamar barista atau Enggak, itu lewat direct message juga Oke. sih. Waktu itu aku terima kasih buat Mas Dodi. Oke, Iya, siap. gue dulu dia kan juga pernah juara barista juga kan di Jakarta kan. Dia juga awal mulanya dari Jogja terus ke Jakarta. Nah, di Jakarta dia udah senior juga di sekarang udah main roasting. Wih, keren pokoknya Pak Dodi. Makasih. Gue lewat via DM itu. Oke, siap. Via DM gimana nih aku pengen ini udah habis itu udah ngirim CV dia. Oke, Aku berarti ngirim CV. jadi baristanya dari Jakarta. Dari Jakarta gue Jadi barista, kemudian bisa sampai ke Saudi nih gimana ceritanya aduh dulu? mungkin udah rezeki atau gimana itu via DM juga. Via DM juga. Lewat Instagram. Oke, itu gimana kok bisa Wah, dikenal? kurang tahu juga sih. Biasanya bisa di notice gitu tiba-tiba di Iya. DM kan kayak Ya, wah, mungkin gitu. karena beberapa teman-teman barista bikin konten, mungkin dia latte art Apalah atau Oke. gak tahu juga ya mungkin tentang rebranding dari dia. Jadi ada Dia via beberapa DM sih. owner majikan juga direct message ke kita, akun Instagram kita gitu. mungkin itu Bisa ya. melalui teman, dan teman itu yang merekomendasiin sama majikan bahwa saya Mungkin bisa punya teman jadi. ini bisa jadi. Bisa Kalau- jadi sih. Kalau dulu masih gitu, nggak sih langsung antara owner dengan kita itu Iya, iya. ada komunikasi. Kalau Komunikasi sekarang kan, langsung dengan owner gitu. Itu kalau enak sekarang banget. kayaknya sulit sih. Ada pihak dari manajemen dia dulu harus melalui agen mungkin. Kalau dulu masih ada beberapa barista yang ditawarin pekerjaannya langsung dengan ownernya. gitu. Tapi mungkin sekarang masih ada juga kali ya, Mungkin masih masih ada beberapa. juga lewat agensi juga ada, Masih. yang ditarik ownernya juga ada. Jadi mungkin penting banget untuk
apa ya, memberikan cuplikan talenta-talenta Iya. berkopi kalian gitu di sosial media gitu lah ya. Karena Jadi biar dikenal. sekarang majikan dan owner-owner coffee shop tuh memang lagi mencari SDM kita. Jadi sangat dicari sih barista-barista sebenarnya Indonesia itu sangat memang dicari sebenarnya ya. Oke. Sangat Nah, ini dicari. menarik, tapi mungkin saya masih perlu menggali-gali dulu nih gimana sampai kalian ada di Arab Saudi, terus setelah nyampe Arab Saudi itu mungkin apakah ada tantangan mungkin dari adaptasi bahasa, itu kemudian pasti. dari segi budaya, kan budaya kerja kan pastinya berbeda, dari apresiasi Iya, iya. owner, terus apresiasi apa ya, pengunjungnya lah ya, pengunjung coffee shopnya di sini itu bagaimana, terus dari lingkungan teman-teman barista lainnya, mungkin barista dari negara-negara lain ataupun dari Saudinya sendiri bagaimana, itu mungkin bisa di-share, atau mungkin ada cerita menarik selama bekerja sebagai barista di sini. Boleh Gimana? Dulu di mana dulu, di Jakarta? Di Apa Saudi ini? sih, Di di sini Saudi ya. ya. Apa itu yang lucu-lucu atau yang gimana? Ya mungkin dari tantangan dulu deh, gimana? Tantangan. Heeh. Kalau awal-awal mula ya pasti bahasa ya kan, Oke. karena bukan bahasa kita ya kan. Mm. Dari segi bahasa kita belajar maksudnya dari dengerin habis itu praktek. Biasanya gitu. Alhamdulillah ya lama-lama pasti kita lancar dengan sendirinya sih seperti itu. Tapi ya teman-temannya ataupun orang-orang lokalnya di sini juga kayak ya, Iya, saling membantu juga saling lah ya membantu untuk juga. belajar Belajar bahasanya. bahasa. Oke. Memaklumi juga kan sebenarnya. Kalau dari budaya kerjanya itu gimana? Budaya kerja Iya, Seperti lingkungan apa? pekerjaan kayak lingkungan pekerjaan. ya mungkin dari teman-temannya kayak mungkin apakah orang Indonesia rajin banget kayak pasti gitu-gitu ya pasti, ya itu gitu pasti. kan. Nggak, karena gini ya, kalau orang Indonesia tuh kerja tuh punya inisiatif gitu loh. Oke. Habis ngerjain ini, oh ini belum gitu. Kalau mohon maaf ya, Mungkin yang kalau lainnya yang ada lain, beberapa iya. kali Jadi ya. tuh kalau orang sini terfokus sama satu titik. Kasir ya udah kasir aja, udah gak mau ini itu. Kalau dari mungkin membangun jaringan untuk pertemanan gitu biasa aja, nggak ada yang Biasa berbeda aja. dengan di Indonesia, itu sama aja. Tergantung. Ini malahan kita dapat apresiasi, dapat penghargaan lah maksudnya. Jadi orang-orang teman-teman Saudi juga tahu karena kita punya kualitas dan tahu cara bikin produk. Itu ya tahulah level kita di mana gitu. Beda dengan imigran yang lain. Beda, pasti beda itu. Oke. Kalau cerita menarik atau unik yang ini mungkin teman-teman semua wajib dengar atau wajib diketahui atau kayak Ya, Oh ya, mungkin dari unik gitu. Satu-satu yang unik. Apa? Kalau di sini tuh kan mayoritas semuanya muslim kan? Oh, ya. Itu muslim ya Ya. kan? Nah, pasti Mayoritas. di Tapi coffee kan ada shop itu, pengunjung juga yang dari iya yang non coffee. Cuman kalau ke coffee shop sini pasti assalamualaikum. Oke. Kayak halak, apa kabar? Pasti Oh, gitu. iya, Ustaz, itu paling selalu keren sih. sebenarnya. Ke coffee shop assalamualaikum. Iya, iya, Di iya. kasir assalamualaikum tuh keren banget. Nanya kabar gitu ya, mungkin Iya, sebagai keren. sebagai apa ya? Pembuka pembicaraan Iya, gitu lah ya. pembicaraan. Tapi gitu itu jadi bikin akrab sama customer-nya Iya, nggak sih? benar. Jadi ada ngobrol-ngobrol juga atau Iya, ada beberapa customer yang udah langganan, udah ini ngobrol biasa. langsung kenal langsung sama kalian gitu ya. Atau Kayak mungkin gitu. Mungkin dari adaptasi pertama saya di sini itu karena saya di pegunungan yang basicnya setiap hari dingin. Cuaca Panas, itu. panas Oh, iya, ya. iya, iya, Saya cuaca. sampai mimisan dan Oh. bibir Iya, kering, iya, tangan serius lu? kering, iya. Karena kaget kan dulu Mimisan. musim dingin terus ke sini panas. Dan kalau bahasa sih menurut saya tetap beda karena dulu saya sebelum ke Saudi sedikit belajar bahasa Arab Fusha, Oh, iya, pasti tapi nggak dipakai. iya Beda, sama saya juga beda. belajar bahasa Karena Arab sangat bahasanya Ami ya. Iya. Jadi masa gaul sehari-hari gitu. Tapi kepake buat baca menu, buat tulis-tulisan gitu itu kepake kan? Iya. Enggak juga. Kalau barista kita yang penting bisa baca CO. CO-nya sekarang udah CEO apa tuh? order. Oke. Check Jadi out. iya, jadi oke. ada customer order itu ya ada apa nih orderannya. Ini sekarang udah mau bahasa Inggris kan. Jadi bahasa Arab cuma interaksi dengan tamu sama kru tim gitu doang. Oke, Sama staff. sama ownernya bahasa Inggris atau bahasa Arab. Sekarang udah Arab Ami ya, alhamdulillah Udah Arab ya, udah oke. akrab, udah bisa gitu. Lumayan. Kalau teman-temannya di sini orang Saudi atau mungkin ada juga dari negara lain kayak mungkin dari India, Filipina atau mungkin dari Yaman, Pakistan atau apa gitu, ada juga Pak? Banyak banget di sini tuh teman-teman di kerjaan ya. Hmm. Ada orang Ethiopia, ada orang Palestina,
ada orang Yaman, Hmm. ada orang Kenya. Lumayan nggak banyak. Tapi kebanyakan kalau di Jeddah ini baristanya itu ya itu mereka itu udah lahir di sini. Beda sama di Riyadh ya. Kalau di Riyadh tuh banyak banget. Mereka sudah ada komunitas juga. Sebenarnya aku masuk juga sih di komunitas di Riyadh itu, cuman via WhatsApp. Itu Komunitasnya. internasional, barista internasional atau? Kalau dibilang internasional enggak, kayak cuman Riyadh sama Jeddah deh. Sama Madinah Maksudnya juga. isinya orang-orang dari Orang-orang di berbagai sini negara. di Timur Tengah, Dari berbagai negara. di berbagai enggak negara sih, Indonesia semua. Indonesia Oh, cuman Indonesia. beda beda apa Indonesia, namanya? barista Indonesia Arab Oh, Saudi. barista Indonesia Arab Saudi ada lah itu. Indonesia ada. Tapi di Riyadh itu banyak banget di situ. Kalau di Jeddah ini ya beberapa. Kira-kira kalau dari sepengetahuan kalian barista Indonesia di Jeddah itu ada berapa? Aku kenal sama dia. Dia aja udah datang lagi 2 orang ya. 2 orang. Nah, ini aja di tempat dia 5. Total 5 Lima, kan? lima. Nah, total 5. Di coffee shopnya Iya. ada 5 orang Indonesia. Sekarang ya 4 nih. Ah. 5 sama lu. Iya, 5. Sabi 5. Iya. 3 orang 5. Terus di mana Brunei itu ada tuh siapa tuh? Si Ridwan ya? Iya, Ridwan, kalau- iya. Kalau sekarang sih udah Belum main berapa udah sih? banyak ya. Dan Ratusan juga- gitu itu. Oh iya, juga- ada juga 2 roster di Jeddah. Ada Oh, Mamat ada. sama sini. Apa di industri kopi ini ada apa sih? Ada Barista. banyak section banyak, ya. banyak. Ada banyak section Iya. ya. Ada apa aja? Sekarang ada QC, Oke. quality control sama roster. Terus yang paling banyak sih barista sih. Barista. Dia yang handle operasional, yang bikin minuman dan nyiapin yang lain buat customer itu. Ada juga bagian apa? Produksi. Yang produksi sama QC juga itu. Cupping yang ngecek green beans gitu. Tapi kalau ngomongin soal komunitas nih tadi kan ada Iya. mungkin ada grup apa Iya, barista ada grup. Indonesia Oh, di barista Arab Indonesia, Saudi Arab gitu lah Saudi, ya. iya, benar. Itu ada mungkin dari sharing-sharing atau Oh, pasti. sesi ngumpul bareng Iya, gitu ada. maksudnya kalau ada lomba ini ada ini Info-info ada gitu juga ada. info-info Kalau pasti. misalnya ada barista-barista yang baru Oh, gitu juga benar. langsung bisa dimasukin itu ya. mungkin juga bisa jadi jadi sarana atau sarana. media sharing pengalaman Media lah ya. sharing pengalaman Belajar. sama tuker-tuker inilah. Kadang mereka juga ada ngeluh-ngeluh juga ya di Iya, sini iya, kok iya. gini, di sini kok gitu. Nah, Pasti itu ada apa tuh juga. biasanya yang dikelin? Ya ngeluh-ngeluh biasalah. Di sini kerjanya gini kok. Oh, Oke. nanti gitu. Ya, Ya udah, ada. kita ngasih solusi juga. Oke. Ini ada sedikit tip nih. Heeh. Yang mau ke sini gitu. Jadi kalau mau ke sini tuh pertama memang harus mental harus kuat karena Iya, bener. culture beda. Bener kacau beda. Terus juga bahasa suhu. Jangan menormalisasikan Banyak juga. kalau orang Saudi dan sekitarnya itu baik semua, enggak. Tempat yang suci bukan mensucikan orangnya tapi yang dari kita sendiri gitu. Iya, ya sama lah ya di semua Iya, negara sama. kalau ada 2 poin sih kalau misalnya mau berkarir di Saudi, kalau memang belum bisa basic misal pengetahuan tentang kopi, latih bahasanya, misal bahasa Inggris atau bahasa Arab gitu. Tapi kalau bahasa ngerasa kurang, tonjolin di kemampuan kita gitu, karena majikan juga mengapresiasi itu. Dilihat nih, kalau nggak pinter ngomong ya harus Punya bisa keahlian. megang produk gitu. Hmm. Ini basic sebagai barista lah tentang maintenance mesin, cara kalibrasi, cara handle tamu, handle komplain, cara bagaimana membuat kopi yang benar gitu. Ini tonjolin di kemampuan kita kalau misal bahasa kita masih kurang gitu. Oke. Setidaknya punya basic lah. Basic barista gitu lah ya. Iya, memang penting sekarang kan menjadi barista tapi nggak tahu Iya, karena gimana ya? Ya pasti sekarang udah, di sini udah kerja di sini pasti udah punya Karena keahlian. sekarang di Saudi itu menunya udah nggak ribet lagi, Ki. Customer juga udah teredukasi tentang kopi. Banyak penikmat kopi specialty juga. Oke. Nah, itu ngomongin kopi di Arab Saudi nih gimana sih kayak mungkin dari Arab Saudi kan emang punya kopi ya, ada kopi Iya, Saudi itu yang iya. cuman Saudi kopi, kayaknya saya nggak tahu tapi beda gitu loh sama Beda. kopi Nah, yang beda kopi yang itu, beda. yang umum di Indonesia gitu lah ya. Mungkin bagaimana apresiasi orang Saudi terhadap kopi Indonesia, terus apakah kopi Indonesia itu dikenal di sini? Kenal. Itu mungkin Iya. mungkin dari pengalaman kalian sebagai barista ada nggak sih kayak dari customer kopi Indonesia enak gitu. Mungkin gimana?
Ini selain sekarang SDM-nya Indonesia yang lumayan terkenal dengan kinerjanya, beberapa green bean, beberapa kopi dari daerah Indonesia udah pada masuk seperti dari Sumatera, Oke. dari Aceh, dari Kintamani, dari Bali, dari Jawa. Udah beberapa kopi-kopi lain, kopi luwak Iya, salah iya, satunya, iya. tapi itu Nggak terlalu sih nggak kalau kopi terlalu luwak di gitu. sini nggak terlalu. Ya Soalnya kan sekarang mah banyak customer yang sudah tahu produk, jadi Iya. specialty kopi filter, orderannya kopi filter espresso, sama mungkin milk base-nya ada cappuccino, ada flat white nih. Kalau di Indonesia mungkin sekarang banyak kopi mocktail, kopi mixologi yang dicampur-campur itu. Kalau di Saudi Masih ada beberapa, tapi masih belum. customernya sudah mengetahui produk, jadi tahu tentang produk itu nih. Lebih ke kopi filter sih sebetulnya. Ini kayak filter-filter dari Ethiopia, Kolombia, V60, Ice yang panas, Ice Iya, iya, iya. V60, Ice gitu. V60 terkenalnya di V60, sini. iya, Ice iya, iya. V60 Karena udah keren saya, banget tuh. Espresso. saya kebetulan suka nongkrong di coffee shop lah ya di Jeddah, walaupun Keren banget, pesan Ice kopinya juga jarang, biasa pesannya matcha gitu Ya, kan. itu Nah, juga kenceng juga. Kan juga tuh matcha tuh di sini terkenal ice matcha latte. iya gitu. Itu juga ada ini juga bisa bisa pakai coconut yang gitu-gitu. Iya, Udah iya, banyak iya. milk Coconut base milk, alternatif oat yang milk, lain juga. alternatif juga banyak. Nah, biasanya ketika saya udah ngeliat beberapa coffee shop nih punya kopi Indonesia gitu kan. Iya. Yang biasanya ketika saya mau kopi Indonesia dong, oh dia bilangnya V60. Oh, oke namanya V60 gitu lah ya. Iya. Cuman saya nggak lupa tuh dari mana-mananya tuh. Maksudnya daerahnya ya itu dari mananya, cuma saya ngeliat ini Indonesia gitu. Cuman memang mungkin sepertinya udah banyak kali ya beberapa coffee shop di sini yang populer, yang maksudnya yang banyak dikunjungi oleh anak-anak muda yang suka nongkrong gitu. Iya. Jadi ketika saya kunjungan ke coffee shop itu nongkrong, terus saya ngeliat ada kopi Indonesia itu kayak rasanya kayak senang banget gitu loh, Seneng kayak banget, gue juga kayak gitu. kayak Ada kopi Indonesia pengen nyobain gimana sih, kan pasti beda tuh Iya, roastingnya iya, dari iya. Indonesia di sini pasti beda. Beda? Pasti beda lah. Apa yang Kan bikin beda? roasting, Roasting. profile roasting kayak Ah. cara manggangnya mereka tuh gimana Iya, sih, iya. pasti beda di Indonesia sama di sini kan setiap Menyesuaikan iya sama customer sama yang customer di sini juga kan Oke, pastinya. oke. Oh, jadi walaupun biji kopinya sama gitu lah ya Sama, dari Indonesia, tapi prosesnya itu membuat beda hasilnya gitu ya. Iya, Itu bisa bener. kayak Menyesuaikan. disesuaikan Iya. dengan lidah orang Lidah orang sini. sini gitu. Heeh, Iya, iya, iya. Oh, apalagi orang sini tuh extra hot. Oke. Pokoknya extra hot itu dah. Cappuccino extra hot ini extra. Tapi kita edukasi juga sih. Oh, Ada oke. beberapa juga yang udah ngerti kopi itu pasti standar lah. Tapi ada beberapa pasti kebanyakan extra hot sih. Jadi kalian bantu edukasi mereka mengenai Iya, kopi pastilah. Indonesia gitu nggak? Pasti Ya ada lah. beberapa customer yang udah Ada. royal, udah tahulah kita juga. Oh ini customer tahu kopi, jadi kita jelasin juga di produk kita gitu. Produk kita maksudnya Produk yang kita bawa, misal dia order filter es, oke. kita juga suggest juga ada beberapa coffee beans yang menurut, misal dia suka asem nih, Mm-mm. kita sajikan ini ada sedikit pahit atau sedikit perbedaan rasa, mau nyoba nggak, ini dari Indonesia. Ada beberapa customer yang udah royal dan hanya saatnya kasih tahu lah gitu, bukan Iya, iya, iya. bukan hanya itu aja gitu. Iya benar. Oke, wah terima kasih loh ini udah mendukung Iya, apa ya pasti. ekspor kopi Indonesia ke sini kan dengan Iya. adanya edukasi itu kan orang sini jadi tahu gimana sih rasa kopi Indonesia dan semoga suka ya. Nah, itu apakah mereka semua suka atau gimana? Ya, ada Atau beberapa. ada yang Ada beberapa. ini Oh, kopi Indonesia pasti dia pengen nyoba pasti. pengen nyoba. Pasti pengen nyoba. Tapi kemarin kebetulan ada teman yang umroh juga, dia bawa kopi dari Indonesia. Ya. Lah kebetulan itu kopinya enak banget. Jadi dibilang, "Mas, ini bener Indonesia?" Pasti dia bilang gitu. Ah, Gitu, ini beneran Indonesia? Serius? Iya bener, gue bilang ya Indonesia lah. Kalau kemarin temanku baru umroh, iya. ya dia kaget dengan rasa yang biasanya Indonesia kayak gini kayak gitu. Ah. Biasanya Indonesia kemarin tuh biasanya katanya kalau nggak umami, yang earthy, yang kayak gitu. Apa Tapi tuh ini kok umami, enak earthy? banget. Ada pedes-pedesnya gitu. Ya. Heeh. Kalau nggak salah di sini kan ada juga kompetisi barista itu ya. Yang tahun lalu Horeca itu Iya. Iya. ada yang menang katanya. Saya dapat info sih Iya, dengar iya, iya. itu yang 3 menang orang tuh 3 Indonesia orang tuh semua. orang Indonesia Orang semua. Terus katanya pakai
pakainya kopi dari Indonesia. Nah, itu Signature kan mereka juga dari Indonesia nah itu juga. kan artinya kan menunjukkan bahwa menunjukkan kopi Indonesia di sini cukup kompeten. berpeluang lah ya Iya, untuk soalnya banyak diminati orang teman-teman sini. barista yang lain yang memang fokus ke karir dan mengejar kompetisi. Ada beberapa teman juga yang sharing bahwa akan mau ikut ke kompetisi, terus juga standarnya tentang pengetahuan tentang kopi juga udah by statistik gitu, bukan cuma bikin-bikin aja tapi bikin yang benar sesuai dengan kita bilang ada sesuai dengan SCA lah, ada standar Coffee Association-nya. Jadi nggak cuma bikin-bikin saja tapi dengan by statistik juga dihitung, eh, di diulik lah gimana nentuin green bean ini jadi enak gitu. Oke. Gue sih nggak ngerti banget kopi sih, jadi Iya. kayak Santai. Kita lu main ke kafe lu, ntar gue cekokin tuh kopi ya kan. Baru Lampung, ngerti Pak, kopi Lampung saya. secara Jadi, lagi di Lampung. Kan Nggak juga bisa. banyak alternatif lain sekarang Alternatif lagi kan. matcha juga beberapa, ada oatmeal, ada coconut. Iya. Ya kan bisa dicampur, nanti Ada kopinya lactose les free. dikit terus cekokin dah, main aja ke kafe. Iya. Kan apalagi juga tren-tren anak-anak sini pada nge-gym, pada Iya. healthy life itu kan banyak juga yang habis nge-gym americano terus sharing Americano, pengalaman, sering. beli matcha sambil nanya-nanyain kita sebagai barista gitu. Oh. Beberapa kesempatan di Cafe in Lab saya main ketemu ada beberapa customer nanyain juga. Cafe and Lab tuh Kenapa? sampai malam nggak sih? Iya. Sama budaya kerja di sini juga kan Iya, malam. beda nggak sih coffee shop di sini? Kalau di sini malam rame ya. Ramenya Makin malam malam ya, makin malam rame. makin rame Iya. gitu. Heeh. Iya. Karena juga saya kebetulan kalau nongkrong juga biasa dari malam sampai malam gitu. Udah terkontaminasi. Iya, ya, jadi kayak iya. udah ikut budaya sini lah. Kalau keluar itu baru malam gitu, dan emang ketika malam tuh baru kelihatan rame orang. Tapi malam tuh tetap ngopi ya di sini ya. Ngopi di sini malah startnya dari habis asar. Ah. Itu habis asar maghrib sampai ya jam 1 Nah, jam mungkin 2. Tapi pagi ada yang ngopi, beberapa pagi juga yang mau ada. ke kantor, yang Iya, mau iya, stay, iya. tapi ada beberapa. Bahkan pun kafe belum buka, mereka udah di depan. Ada. Serius ada. Nah, itu kan berarti kan Heeh. apa ya, salah satu hal keunikan di sini lah ya. Jadi kayak nambah pengetahuan. Kalau coffee shop di Indonesia kan biasanya tutup jam Iya. 10 jam 11 gitu nggak sih? Kalau di Indonesia tuh coffee specialty dulu di 115 ya. Hmm. Tuh tutupnya jam 9. Jam 9, iya. Pagi banget kan? Mm-mm. Jam 9. Soalnya kehidupan di Jakarta beda, pasti Iya. kehidupannya mereka malam kan. Heeh. Jadi coffee shop tuh tutupnya rata-rata jam 9, jam 10. Udah Dan tutup. yang ngopi juga ibaratnya dari sama lah ya, kayak di Indonesia dari segala usia, dari yang muda sampai tua juga Iya. pada ngopi. Banyak customer perempuan juga sekarang udah Iya. banyak teredukasi tentang kopi, bukan hanya beli cuma kayak frappe atau Oh, iya. non coffee Iya, iya. yang Lumayan cuma agak banyak. foto-foto doang. Tapi sekarang udah banyak yang pesen kopi filter, banyak apa coffee of the Espresso day. ada loh tempat Jadi gua sebenarnya jalan. masyarakat lokal di sini sebenarnya udah mulai teredukasi dengan Banyak, kopi lah ya. iya. Jadi pesannya benar-benar yang kopi gitu, Ya, bukan. kalau dulu mah masih beli yang penting gambarnya bagus, foto Iya. Iya sih, kalau take cewek away, identik dengan gitu. itu, kalau Tuh, dulu. Tapi kalau beberapa sekarang kesempatan saya nemuin itu juga. Jadi itu apa, mungkin perkembangannya dari waktu awal-awal ke Arab Saudi sampai saat ini mungkin tentang budaya ngopinya kayak gitu lah ya. Jadi orang sini udah mulai mesen kopi, bukan yang frappe gitu Iya, ya. kalau sekarang menurut gua bagus sih. Jadi dia niat dari rumah itu memang sama keluarganya ngopi, beli cake di situ, ngobrol, habis itu pulang itu kan tuh niat dari rumah itu memang mau ngopi gitu. Kalau di tempat saya ada kita lah, ini masih jarang yang memang meniatkan untuk ke coffee shop ngobrol, menikmati kopi sama beberapa cake, cookies atau yang lain. Terus main-main. Ada sekarang juga ada itu permainan kayak Uno. Oh iya, kayak- di coffee shop udah mulai ada. Iya, Ada kayak gitu. catur gitu. Main. tapi tempat gua nggak ada Dulu. kayak gitu. Ya mungkin beberapa ada, Nggak nggak ada, semua cuman ada. nggak diperbolehkan. Tadi kalau Soalnya nggak, kan mereka ganggu juga. Soalnya kan tergantung sih, ada beberapa coffee shop yang menyediakan, Iya. ada coffee shop yang tidak. Soalnya kalau tempatku tuh apa ya, istilahnya mereka pasti rame kan, yang ini yang itu pasti rame. Kalau main-main kayak gitu. mungkin emang ada
ada ininya lah ya, kayak oh coffee shop ini emang lebih untuk Iya benar nongkrong, ya ini benar. untuk Iya Ya, benar ada benar itu kayak ada. gitu. Sama lah kayak kita di Quiet, ya, Indonesia. ya. Sama. ada coffee shop yang nggak ramah anak kecil juga ada. Iya Iya, ada. iya. Iya, ada serius. Ya, karena memang agak ini anak kecil-kecil itu. Iya. Iya, iya, iya. Gitu. Kalau mungkin bisa tadi udah share belum yang Yang tentang apa? peluang gimana Berkarir di Arab Saudi. Berkarir. iya di sini. sebagai barista. Mungkin dari mas-mas ini bisa share juga kira-kira kan berkarir jadi barista di sini udah cukup lama ya, Oh, lebih iya, dari iya. 5 tahunan itu Iya. udah lama banget di sini dan alhamdulillah masih bertahan, kan artinya tenaga kerja Indonesia apalagi di bidang coffee shop barista ini kan cukup potensial Iya. diminati oleh Iya. para pebisnis di sini. Nah, kira-kira Dicari. peluangnya untuk teman-teman di Indonesia yang mau kerja sebagai barista di sini itu dari pandangan kalian sebagai barista di sini gimana? Lu dulu Kalau apa gua? dari saya Lu dulu ya. peluangnya sangat besar. Berdasarkan dari beberapa owner memang meminati SDM kita, barista-barista itu memang memiliki keterampilan, memiliki knowledge yang misal basic seorang pekerja barista itu tahu. Makanya owner-owner sini tuh suka sama barista-barista Indonesia gitu. Dan untuk peluang terbesar ya tentu ada karena di sini kompetisi juga sudah mulai berjalan sekelas nasional. Kemarin ada cup tester, ada latte art, ada brew, ada juga barista. Ada beberapa teman-teman Indonesia yang sudah jadi kompetitor waktu kompetisi nasional, dan kompetisi internal pun juga beberapa ada yang menang. Horeca tuh 2 tahun berturut-turut atau mungkin lebih, 1 2 3 juga diambil teman-teman Indonesia. Kemudian di Riyadh juga juara, di Jeddah juga juara. Jadi peluangnya sangat besar. Tapi kalau dari nol dari Indonesia dengan range gaji yang sekarang kebutuhan dan Iya, benar. semuanya udah nggak kayak dulu mahal ya, menurut saya diperhitungkan lagi gitu. Oke. Kalau dari Mas Saifullah peluangnya gimana nih kira-kira? Peluangnya ya sangat besar sebenarnya, tergantung juga dari kemauan anaknya sendiri. Karena ada orang yang ya udahlah di Indonesia aja lah, ngapain keluar gitu. Iya, Tapi iya. kan kita harus istilahnya apa ya, kita kerja keluar ya apa mencari referensi Iya, atau iya, apalah, pengalaman lah. Kalau Mungkin ada- dulu ada- pengalaman dari pengalaman Ada benefit yang membedakan nggak sih? Ada. pasti. Itu. Barista di sini dan di Menurut saya kesini itu harus niatnya apa dulu gitu. Ya. Benar. Kalau niatnya ibadah bisa. Iya, Kalau gue di sini cuma niat sama nabung, ibadah. ya bisa, karena benefit terbesar kita ya kita bisa umroh kapanpun. Iya, Oke. alhamdulillah tuh Misal dari Jeddah Satu- mikotnya bisa dari rumah. bisa dari Misal situ, kerja lumayan. pagi, sorenya udah pulang, sore ke Mekah 4 jam 5 jam, Gitu. pulang besok kerja bisa. Apalagi sekarang fasilitas kereta juga udah ada, cepet lagi, bayarnya juga murah. Jadi ke Madinah juga Iya, gampang. bisa. Itu satu kalau di sini ya gue sama ibadah udah Iya. itu aja. Oh, karena Arab Saudi ini Iya. tempatnya Identik Ka'bah ya, ya. kalau kerja di Arab Saudi itu pasti satu kalau nggak Mekah Madinah, Iya, karena iya, mereka iya. sama sekalian ibadah kan. Kalau dari Indonesia bayangin kita mau umroh berapa 30 juta gitu Iya, kan iya, sekali iya. umrah ya kan. Kalau kita kan bisa berkali-kali, alhamdulillah yang dekat Mekah sama Madinah. Terus juga kalau teman-teman Indonesia mau ke sini, rules and regulasinya dari kedutaan untuk bekerja di Arab Saudi pun sekarang nggak ribet lah, maksudnya kalau udah kenal misal Iya, dari tapi- owner yang meminta barista, ada teman punya paspor pun insya Allah bisa gitu, nggak karena kepercayaan majikan ngasih coba cariin barista dong satu atau dua, kita yang nyariin, tahu orangnya bagaimana. Dia mungkin nggak bisa bahasa dan lain-lain, nggak apa-apa, masalah. yang penting produk dia bisa bikin gimana Yang penting bertanggung Standar. jawab lah nyampe sini gitu tahu. loh. Majikan ngurus semua itu. Bertanggung jawab artinya ketika Iya, nyampe sini tuh pekerjaannya bener-bener dibuka, barista iya, gitu loh. yang Nyampe sini pekerjaannya bukan sebagai barista, kita yang jadi malu. Iya, betul. Gitu. Ya memang ada beberapa case tentang Iya, owner-owner benar. yang komplain tentang Komplain. rekrutmen dari Indonesia. Dia minta barista tapi sampai Sampai sini Aduh. mungkin dulu dia kerja di housekeeping atau Iya, benar. service yang lain. Jadi ketika coffee shop udah
udah jalan membutuhkan barista yang udah siap, Lah nyampe sini dia masih lola-lolo. dia masih belajar Kan gitu. apa ya? Kitanya yang jadi kok kita juga jadi ini ya kan? Kok bahasa Indonesia kok gitu-gitu. Nanti Ya jadi ada ya ada beberapa turun lah. SDM-nya Ya, jadi kita agar-agar penting kayak lah ya gitu. untuk Penting banget. untuk mengetahui hal-hal dasar mengenai Hal kopi ya, penting. menjadi seorang barista gitu lah gitu. Ya. Kalau dari ini tadi benefit kan Gue minum gaji. ya. Oh, minum silakan minum. Gaji sekarang Kalau gaji berapa gimana range- kira-kira? range gaji yang Range baru? gajinya sebagai barista Kalau mungkin dari standar kan, yang kalau dari standar awal dari Saudi ya. itu kalau standarnya kan berapa? 1.500, 1.800 lah. Ya kan? Kalau Gimana? Kalau menurut kontrak standarnya Saudi 1.500 atau 1.800? Kurang tahu. 8. 1.800 Pak. Mungkin Sebagai barista mungkin dari yang tahap awal gitu atau ya makanya kalau menurut saya belajar dulu basic di Indonesia, yaitu kalau bisa bahasa bagus, kalau enggak tonjolin dulu di kemampuan, karena kalau di sini dilihat majikan bisa itu nilai plus tersendiri gitu. Jangan start dari apalagi semua udah mahal, udah iya, sekarang kompetisi dari SDM lain kalau juga bisa kita banyak. inilah naikin harga lah ya kan. Ya karena harga. beberapa Masa kali gitu kesempatan aja? saya lihat ada anak baru dari Indonesia kerja di sini dengan gaji segitu Iya, nggak layak tuh, menurut nggak saya. layak Iya. sebenarnya. Lu Dengan gaji segitu kebutuhan berapa tadi kira-kira range gajinya berapa? 2.500 lah kalau 3.000 2.500 per lah. bulan. lumayan sih, itu udah lumayan daripada yang 1.800 1.500 tuh kasihan. 1.800 Enggak, 2.000 maksudnya dari aja. 2.500 itu udah lumayan ya kan, daripada Iya. yang 1.500 sama 1.800 itu masih ada loh. Iya masih banyak Beberapa, yang ada. mungkin Walaupun ada, tapi akomodasi, transportasi, dokumen yang lain majikan yang nanggung, tapi dilihat dari sekarang kebutuhan kita Iya. sehari-hari buat misal naksi, makan dan lain-lain, apalagi main sama temen dengan gaji segitu tuh nggak relevan kalau kita mau ke sini. Ya, itu nabung. tantangannya juga di sini lah. Ya. Jadi Tantangan, selain iya. peluangnya besar, kalian teman-teman semua harus juga memahami tantangannya di sini. Mungkin dari iya. harga-harga di sini udah Iya, mulai ya, mahal pasti mungkin 2 kali lipat sejak dari adanya Indonesia pajak kan. gitu lah ya. Iya, Terus juga butuh karena di sini kendaraan gitu lah ya, karena kan Juga transportasi yang publik di sini salut agak dari susah. saya dari Saudi itu majikannya tuh nggak kayak kalau di tempat sama saya sendiri anak baru kan di ya udahlah nggak apa-apa masih baru. Kalau di Saudi majikanku nggak, lo harus ini harus siap kerja, kalau nggak dimarahin ya emang dimarahin beneran gitu. Kalau misal ditanggung jawabin lo besok harus kerja, harus hafal menu ini itu, tapi belum bisa ya lo ngapain jauh-jauh ke sini pegang produk aja belum bisa gitu. Oke. Kalau benefit selain gaji itu biasanya apa lagi? Kerja di Saudi. Iya, kalau misalnya gaji pokok, kalau uang makan, terus tempat tinggal, Iya, itu. gitu-gitu, Itu transportasi. bedanya, tapi di beberapa negara pasti beda. Nah, aku punya teman juga di mana di Kalau yang di sini, Abu Dhabi. yang Enggak, di Arab maksudnya Saudi, pasti Kalau di kalau di sini sini tuh enak rata-rata disediain semua semuanya. akomodasi Akomodasi di mes gitu lah ya. Oh iya. dari perusahaan semua. akomodasi, transportasi, Transportasi, antar jemput iya, gitu ya. iya. Kadang Antar jemput. yang deket ya jalan kaki, kalau nggak mungkin di fasilitas sepeda Iya. atau skuter. Ah, Nah, ada kalau juga aku antar difasilitasi. Dipinjemin gitu kali ya. Iya. Maksudnya sepeda atau skuter. Ada juga antar jemput Iya, gitu aku ya. antar jemput. Ya itu kan Igoma juga per tahunnya Oh, kan per tahun berapa pasti ribu di- itu majikan yang Ya. ini dokumen, terus kartu baladiah tentang tenaga kerjaan kita juga Iya. Kita kerja di sini sampai di ini beda. Kita tuh ada ikamah namanya. Ya. Mereka juga yang ngurusin. Jadi kalau apa-apa tuh semuanya apa? Ikamah tuh lebih ke ini, apa hygiene gitu ya. apa? Hygiene. Sekolah ada sekolahnya juga tuh Oh, 3 itu. hari. Sekolah tentang virus-virus apalah itu. Banyak makanya Banyak pokoknya kerja di sini kalau tuh beda sama di Indonesia melihat lah. saya teman-teman yang lain yang memang fokus kepada kompetisi sih sangat bisa. Kayak kompetisi nasional yang juara mewakili Arab Saudi itu ada peluang besar, karena teman-teman barista yang lain juga banyak yang berkompeten di bidang itu. Kalau mau ikut di kompetisi di Indonesia sih bisa juga, karena ya agak ada Persaingannya sedikit tuh banyak sulit lah. banget kalau di Indonesia. Sangat kompetitif Nah, lah. kalau di Banyak banget, Kalau di banyak sini banget. insya Allah ada peluang besar gitu. Teman-teman juga Kalau di sini bantuin. ya, persaingan jadi barista di sini. Ya, tapi Normal sih, normal. Normal ya, Nggak sama aja. sikut-sikutan, Oh. normal. kalau normal kalau sih. di Normal. sini mungkin tantangannya dengan regulasi lah. Gimana maksudnya? Ya
dengan orang Saudinya sini gitu. Hmm. Yakin insya Allah adalah beberapa Ada peluang, barista nanti lah ada peluang. yang Pasti tembus ada peluang nasional itu. lah. Entah di Brewers, Yang entah di mewakili. latte art, entah di cup Oh. tester gitu. Kalau suka duka itu gimana nih selama di Suka sini? duka lu dulu lah. Iya. Saya suka dukanya seminggu di Madinah nenek saya meninggal. Oh. Pasti jauh dari ini kan. Kita mau Iya, pulang iya. nunggu 2 tahun baru Iya. bisa Terus vacation saya gitu mau kan. pulang Itu susah tuh karena kan. mau cancel nggak boleh. Alhamdulillah dikasih umroh tuh. Hmm. Ya, untuk doain lah ya. Iya. Iya. Terus suka dukanya itu Ya suka kita. dukanya jauh ya kan, jauh. Terus kita. kalau mau Adaptasi sama cuti adaptasi. gitu-gitu. Ya. Jadi per 2 tahun setelah Harus nunggu 2 kontrak. tahun baru kita bisa Hmm. cuti. Kecuali kalau kita alhamdulillah aku udah setahun sekali udah bisa pulang alhamdulillah. Ya udah ngerasain kontrak pertama, jadi per tahun Hmm. bisa pulang. Alhamdulillah. Jadi ya itu sedihnya itu baru tahun kemarin ibu saya meninggal. Ya itu Nah, suka dukanya di situ. Kita Sama jauh dari jangan keluarga. jangan kaget kalau customernya ya jangan berekspektasi tinggi bahwa kerja di Saudi itu orangnya baik-baik dan juga banyak pressure dari majikan, dari partner kerja, apalagi Iya. kalau baru Tergantung. dengan coffee shop yang Sama sudah aja. jalan yang ramai itu pasti ya ada aja lah omongan-omongan dan juga perlakuan Sama sih. Sama Kita aja, kerja sama di mana aja tuh pasti ada yang nggak suka, ada yang suka ngomongin ke bos, suka ini itu dimanapun kita kerja pasti ada itu. kembali Orang ke kayak gitu niat pasti ada. kita aja di sini. Hmm. Insya Allah kalau bener mah di sini tempatnya orang bener soalnya. Tergantung orangnya. Iya tergantung orangnya, alhamdulillah. Iya sih. Di mana? Emang bener sih kita kerja di sini kayak mungkin ini ya kan. kayak ibadah. Gue mau umroh, takut nanti gue di Indonesia suka kayak gini nanti di umroh kayak gitu. Mungkin lebih ke gitu kali ya. Jangan takut kayak gitu dah. Udah jalanin aja santai. Kayak Terus gitu. kualitas teman-teman barista kita juga udah banyak diapresiasi dan levelnya udah nggak kayak imigran yang lain gitu. Iya beda. Kayak di spesialin kalau orang-orang kita. Dan dicari sebenarnya. Banyak juga yang mencari. Oke. Mungkin untuk penutup nih kira-kira dari Mas Saifullah dan Mas Febrian, apa pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman Indonesia yang mau atau berminat untuk menjadi barista di Arab Saudi? Mungkin bisa share langsung. Ya udah kalau berminat ya paling kita. Mungkin satu quote atau satu satu kalimat gitu, dalam satu kalimat gitu. Lu aja dulu. Gue mikir dulu. Saya yang itu, poin saya tetap itu. 2, kalau beneran mau ke sini, tingkatin di skill basic tentang baristanya, entah itu mau pegang roaster atau barista, sama unggulin di bahasa karena sekarang udah banyak customer pakai bahasa Inggris, terus suka majikan juga tahu pilih-pilih kalau wah ini kalau diajak diskusi nggak bisa ngomong, ini bisa ada value tersendiri di situ. Terus ya sesuai profesi aja kesini jadi barista ya. Ya udah. Satu lagi tuh harus sesuai kontrak. Kadang kan gitu nyampe sini nggak sesuai kontrak tuh banyak. Dan kalau saya sih kalau di Indonesia terus dapat tawaran dengan gaji segitu, saya enggak sih. Jangan. Kesini umrah atau ibadah atau haji aja kalau menurut saya. Karena dilihat dari perkembangan zaman sekarang, terus lingkungan, pergaulan dengan gaji segitu, kembali lagi ke orangnya. Tapi kurang lah menurut saya. Oke, kalau dari Mas Saifullah ya. Karena saya berangkat dari ketidaksengajaan itu kan via DM gitu. Jadi gue sempet ragu atau enggak, tapi aku yakin dengan apa mungkin ini jalanku kayak gitu. Jangan kalau mau kerja ke luar negeri ada kesempatan ambil aja dulu gitu. Jangan takut aku nggak bisa nih nggak bisa itu, diambil aja dulu, jalanin dulu. Tapi satu harus apa kayak harus benar-benar dibaca kontrak atau apalah segala macam sponsor, harus benar-benar yakin gitu loh. Harus kayak kontak sama orang sininya. Aku kan dari via DM itu langsung kontak via WhatsApp. Jadi benar-benar ini apa ya, yakin gitu loh dengan saya mau berangkat ke sini gitu loh. Jangan masih apa ya, meraba-raba. Jadi udah yakin aja jalanin ini.
jangan ikut orang. Kadang nanti lu di situ digini, nanti di situ digini. Pokoknya yakin aja lah. Itu jalanmu gitu lah. Lebih Satu enak. yakin udah itu aja Lebih iya. enak lagi kalau Modal udah- yakin. udah- Modal yakin dan udah apa kenal ya? gitu. Lebih enak lagi udah kenal kalau Oh iya, majikan karena aku teman kenal atau dari kenal teman ke teman. dari majikan langsung, jadi tahu. Dan yang penting tuh gaji. Orang niatnya nggak apa-apa kerja gaji berapa aja, yang Iya. penting bisa umroh bisa. Ya tapi Iya, dipikirkan iya. juga, Iya, itu, jangan dengan iya. gaji segitu pokoknya bisa umroh bisa ini, jangan kayak gitu juga. Kita harus realistis aja. iya benar. Jangan ya nggak apa-apa, yang penting bisa, Bisa umroh, bisa yang ini. penting ya ente 1 bulan aja kayak gitu. Iya. Tapi harus selanjutnya ya dikalkulasiin juga ya dengan jam gaji kerja segitu. juga nggak mesti, kadang ada yang 12 jam, Iya. ada juga yang Maka itu satu kontrak, baca kontrak dengan yakin detail. Oke, itu terima kasih atas sharing-sharingnya dari Mas Febrian dan Mas Saifullah ini. Semoga dan pastinya lah ya bermanfaat untuk teman-teman semua yang ada di Arab Saudi ataupun di Indonesia. Semoga kalian-kalian yang memang berminat untuk bekerja menjadi barista di Arab Saudi bisa mungkin diskusi ini menjadi pertimbangan kalian gitu lah. Iya, iya. Peluangnya besar, cuman resikonya dan ya Harus dipikirkan juga. peluangnya sangat besar untuk seorang barista di Saudi berkarir, barista Indonesia yang berkarir di Untuk Arab bersaing di Saudi sini. sangat besar, karena besar. apresiasi dari owner-owner dan juga teman komunitas yang ada di Indonesia itu yang di sini udah banyak yang support, jadi peluangnya sangat besar. Sangat besar. Tapi kembali lagi tentang poin-poin yang tadi. Iya, jadi untuk menjadi barista di Arab Saudi ini memang peluangnya sangat besar, gitu kan. Tapi perlu juga nanti dipertimbangkan mengenai tadi tantangannya bagaimana, kemudian benefit-benefitnya. Jangan ya kan? takut sama bahasa udah. Ya itu. Jadi semoga diskusi ini bermanfaat untuk teman-teman semua.